Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya kembali ingin membagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Yang lalu, kebenaran firman Tuhan saya dasari dari Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Ya, di yang lalu kita sudah diingatkan, ya, alasan mengapa hidup kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran, ya. Karena Allah menjanjikan pemeliharaan bagi anak-anaknya, ya. Alasan pertama mengapa hidup saya dan saudara jangan dikuasai oleh kekhawatiran, karena Allah berjanjikan pemeliharaan bagi anak-anaknya. Ketika Allah telah berjanji, Ia akan menepatinya. Dan cara Allah menepatinya, Dia memiliki cara tersendiri dan Dia memiliki waktu tersendiri. Yang terpenting kita percaya kepada Allah. Dan tentu saja, ya, ketika Allah setelah berjanji, Ia tidak akan pernah lupa dan ingkar terhadap janjinya. Itu yang menjadi poin pertama yang lalu yang sudah saya sampaikan. Nah, pada hari ini, ya, kita masuk dalam poin kedua, ya. Tapi saya hanya fokus di ayat 31 sampai yang ke-33 saja. Matius 6 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, ya, di ayat-ayat sebelumnya sudah dijabarkan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia itu, ya, tidak terlepas dari kebutuhan akan makanan, minuman, dan pakaian. Ya, baik orang dulu di zaman Tuhan Yesus, bahkan sekarang, ya, kebutuhannya sama akan makanan, minuman, dan pakaian. Ya, dan berbicara soal kebutuhan ini, tentu saudara-saudaraku, kebutuhan ini juga bukan dibutuhkan oleh mereka yang belum percaya. Kita pun yang sudah percaya butuh. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kebutuhan-kebutuhan itu, Tuhan Yesus memberikan satu kabar yang menghibur dan melegakan, ya. Dan ini menjadi alasan mengapa kita jangan sampai hidup, ya, dikuasai oleh kekhawatiran. Di ayat 32b dikatakan di sana, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini, ya, menghibur saya, menguatkan diri saya. Karena firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah Bapa kita adalah pribadi yang peduli, ya, yang mengerti, yang memahami apa yang menjadi kebutuhan manusia. Allah Bapa tahu bahwa manusia, saya dan saudara, membutuhkan akan makanan, minuman, pakaian, dan bahkan tempat tinggal. Ya, dan Tuhan sudah memberikan sarana itu untuk memenuhinya melalui pekerjaan. Dengan pekerjaan kita memperoleh penghasilan atau gaji. Dari gaji itu kita bisa membeli makanan, minuman, pakaian, dan bahkan menyicil rumah atau tempat tinggal. Nah, saudara-saudaraku, ya, tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan yang menjadi penekanan Tuhan Yesus. Ya, di tengah kondisi, ya, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan tadi. Ayat 33 dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu di sini berarti, saudara-saudaraku, yang menjadi pencarian utama kita, yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan di samping kebutuhan-kebutuhan tadi adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini artinya apa ayat 33 ini? Artinya, saudara-saudaraku, kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kasih dan penebusannya, hidup kita jangan hanya fokus atau memprioritaskan kepada makanan, minuman, pakaian, ya. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang harus kita fokuskan dan prioritaskan. Apakah itu? Menjadikan Allah sebagai pribadi yang bertahta. Kita jadikan Dia sebagai raja, sebagai pemimpin,
dalam kehidupan kita. Maksudnya berarti ya, menjadikan Kristus Allah kita yang berdaulat, yang memimpin hidup kita. Ini kebutuhan yang paling utama yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, saya dan saudara. Nah, saudara-saudaraku, ya, ini jauh lebih bermanfaat dan berguna. Ya. Karena dengan kita hidup ya, yang sudah menjadikan Kristus sebagai raja, ya, pribadi yang berdaulat, setiap situasi kondisi yang kita alami dan akan kita hadapi, termasuk hari ini yang kita alami bersama-sama. Ketika Kristus sudah jadikan raja dalam kehidupan kita, dia memimpin, kita akan dikuatkan. Tentu ya, ketika virus corona ini kita dengar, ya, kita timbul perasaan khawatir. Bahkan negara pun sedang diliputi oleh perasaan khawatir. Kekhawatiran bisa muncul dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan saya. Tetapi ketika perasaan khawatir itu muncul, ya, saudara-saudaraku, jangan sampai membiarkan perasaan khawatir itu terus menerus dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita dikuasai oleh perasaan khawatir. Kehidupan kita dipimpin oleh perasaan khawatir. Karena kalau kehidupan kita dikuasai, dipimpin oleh perasaan khawatir, akan timbul perasaan yaitu takut. Dan tentu kehidupan kita tidak akan tenang. Hari demi hari yang kita lalui, di mana kita dapat merasakan berkat, ya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Karena fokus hidup kita kepada perasaan khawatir itu, kita tidak merasakannya. Padahal kasih Tuhan setiap hari selalu menyertai kita. Saudara-saudaraku, ya, saya rindu di dalam kondisi seperti ini kita tidak hidup di dalam perasaan khawatir, cemas, takut yang terus-menerus. Ya, tapi biarlah kita mengalihkan ya fokus kita, prioritaskan kita kepada Allah. Ya, fokus kita kepada Allah. Dan jangan lupa mencari kebenarannya. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita jangan jauh-jauh mencari kebenaran itu. Kebenaran itu dekat dengan kita, yaitu melalui Alkitab firman Tuhan. Di sana kita bisa menemukan ya kalimat-kalimat yang menghibur dan menguatkan kita. Misalnya saja dalam Matius 11 ayat 28. Yesus yang adalah juru selamat mengajak untuk datang kepadanya. Di mana mereka yang letih lesu, yang mengalami beban berat, datang kepada Kristus. Ya, kita akan mengalami kelegaan. Saudara-saudaraku, saya harap di perenungan hari ini firman Tuhan dapat menghibur dan menguatkan kita. Jangan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Karena Allah Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Allah Bapa di sorga peduli dan memperhatikan kehidupan anak yang dikasihinya. Dan ingat, ada kebutuhan yang jauh lebih penting. Ya, di samping kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan bahkan tempat tinggal. Apakah itu? Kebutuhan untuk memfokuskan, memprioritaskan hidup kita kepada Allah dan firman Tuhan yang menjadi kebenarannya. Itu berkat kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Kiranya pada hari ini saudara-saudaraku dalam melakukan aktivitas pekerjaan, mungkin ada yang masih ke kantor ya dengan hari-hari tertentu, atau ada yang betul-betul sudah bekerja dari rumah. Mereka yang kuliah, ya saya dengar dari kakak-kakak anggota kelompok kecil saya, mereka kuliah katanya melalui online. Ya, anak saya juga sekolah melalui online. Ya, saya juga tetap bekerja di rumah mempersiapkan firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah Bapa kita Allah yang peduli, yang tahu kebutuhan kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan dan percayakan Dia yang bekerja dan berkarya di depan kita. Terus berdoa, menggunakan dan menyediakan waktu di tengah kesibukan kita untuk membaca firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.